Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau dengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur buat setiap pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang selalu diberikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami. Sebelumnya kami mau dengar firman Tuhan. Pimpin sertai kami Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan, kami boleh dikuatkan, iman kami makin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pagi hari ini saya bacakan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Sekali lagi Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan kita akan baca juga di 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Sekali lagi 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5 bunyi firman Tuhan demikian. Memang kami masih hidup dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Beberapa dosa awalnya terjadi sejak pikiran bekerja. Misalnya iri hati, cemburu, kesombongan, keangkuhan, pembenaran diri sendiri, dan masih banyak lagi. Pertobatan yang sejati di dalamnya tercakup perubahan berpikir. Dengan demikian, kalah pada saat berpikir dapat berarti kekalahan secara keseluruhan. Biasanya orang yang bunuh diri disebabkan karena dia kalah dalam pikirannya sendiri. Walaupun pikiran adalah sesuatu yang abstrak dan tidak berbentuk materi dan sulit dikuasai, pikiran tetap harus dikuasai. Alkitab memiliki petunjuk konkret untuk menguasai pikiran. Lalu kiat-kiat apa saja yang dapat digunakan untuk menguasai pikiran kita? Yang pertama, waspadai pikiran sebagai medan pertempuran. Tadi kita sudah baca di 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Sekali lagi saya akan bacakan biar lebih jelas. Memang kami tidak hidup dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kiat-kiat apa saja yang dapat kita gunakan untuk menguasai pikiran kita. Yang pertama, waspadai pikiran sebagai medan pertempuran. Dosa dimulai dari pikiran. Etika Kristiani tidak menganggap bahwa suatu dosa diperhitungkan setelah dosa itu diperbuat, tetapi sejak dipikirkan. Walaupun masih dalam rencana, sudah dihitung sebagai dosa. Dosa perzinahan dimulai dari pikiran, kemudian berlanjut pada perbuatan. Saat masih di pikiran, sudah terhitung dosa. Dalam Matius 5 ayat 27 sampai 30. Prasangka buruk dimulai dari pikiran. Pemahaman yang keliru bermula dari pikiran. Bahkan semangat yang patah terjadi dalam pikiran. Jadi Bapak Ibu perlu mewaspadai bahwa pikiran ini menjadi medan pertempuran. Di dalam pikiran kita terjadi peperangan. Di dalam pikiran kita banyak hal yang muncul. Kiat yang kedua yaitu isi pikiran dengan perkara rohani.
Di Filipi 4 ayat 8 bunyi firman Tuhan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Tindakan seseorang akan lebih banyak ditentukan oleh apa yang ia pikirkan. Pikirkan apa yang baik, apa yang indah, apa yang kudus, yang murni, yang disebut kebajikan. Seperti yang barusan kita baca di Filipi 4 ayat 8. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang murni, semua hal-hal yang disebut dengan kebajikan, itu yang perlu kita pikirkan. Itu yang kita perlu isi di pikiran kita. Perkara-perkara rohani, itu yang seharusnya ada di pikiran kita. Karena semakin banyak kita memikirkan hal-hal yang disebutkan tadi, semakin banyak kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang disebut dengan kebajikan, maka potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik akan semakin sedikit. Demikian sebaliknya, semakin banyak kita memikirkan hal-hal yang jahat, maka potensi untuk melakukan hal-hal yang jahat pun semakin terbuka lebar. Untuk itu, perlu kita mengisi pikiran kita dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perkara-perkara atau hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik, itu yang mesti kita pikirkan, kita taruh di pikiran kita. Yang ketiga, berhati-hatilah dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Apa yang kita alami, apa yang kita lihat setiap saat. Contohnya, keinginan mata, apa yang mata kita lihat, kita perlu hati-hati. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Panca indera adalah jendela hati. Apa yang pernah kita lihat dan apa yang pernah kita dengar akan terus memengaruhi isi pikiran kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa panca indera kita adalah jendela hati kita. Apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar akan terus memengaruhi isi pikiran kita. Rekaman-rekaman isi pikiran masuk melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Hawa jatuh karena melihat buah yang sedap dipandang. Daud jatuh karena keinginan mata. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang jatuh dalam dosa karena apa yang mereka lihat. Makanya penting untuk kita selalu berhati-hati tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat setiap saat dalam kehidupan kita. Kiat untuk menguasai pikiran, sadarilah bahwa pikiran adalah medan pertempuran iman. Isilah pikiran dengan hal-hal rohani. Berhati-hatilah dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau yang dirasakan oleh panca indera kita. Begitu banyak hal yang kita temui dalam kehidupan perjalanan kita setiap saat. Banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita dengar. Tugas kita adalah menyaring, memfilter apa yang perlu kita lakukan. Dan renungan hari ini mengingatkan kita perlunya menguasai pikiran kita. Begitu banyak hal terjadi di pikiran kita. Begitu banyak hal muncul di pikiran kita. Tugas kita sebagai umat Tuhan menyaring hal-hal itu sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur lewat firman Tuhan yang kami terima, mengingatkan kami untuk pentingnya menguasai pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan setiap saat adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat-Mu, apapun yang mereka lakukan hari ini. Tuhan senantiasa memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.